tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selama ini kita rasakan nikmat yang tak terhingga, sehingga pada detik ini semua bisa menikmati melakukan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Tak lupa tentu kita ungkapkan sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam syariat senantiasa kita sebagai umatnya sampai akhir hayat kita istiqomah dalam melakukan perintahnya, sehingga keadaan nanti ajal kita menjemput dalam keadaan beribadah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami terlebih dahulu kami sampaikan yang kami muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Zainuddin beserta keluarganya, dan yang saya ta'zimi keluarga besar Bapak pengurus Pondok Pesantren Nurul Iman Bapak Ustadz Haji Komarudin, semoga selalu senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberi kemenangan dalam perjuangannya melakukan amanah Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kemenangan di dunia. Kita semua juga diberikan kekuatan kemenangan sampai di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak pula yang saya banggakan dan saya cintai santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Iman, kesempatan pada sore hari ini kita bersama-sama sambil menunggu datangnya buka ya, buka bersama menunggu maghrib. Insya Allah kita diniatkan selain itu kita bersilaturahim kepada teman-teman kita ya, sama guru-guru kita ya, istilahnya kita sambil memberi, kata orang dulu orang sekarang. Tapi ini bernilai sekali. Buburit sambil menunggu buka puasa, sambil menunggu mendengarkan sedikit penyampaian ya tausiah. Kita sambil belajar menyampaikan dan kita sambil mendengarkan, dan kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini mau menyampaikan tujuan kita berpuasa. Harus kita tahu diri bahwa puasa adalah bukan sekedar menahan diri dari segala kehausan, kelaparan, tapi lebih daripada jauh mengenai tujuan puasa itu sendiri. Menurut bahasa, puasa itu menahan dari segala dahaga, lapar banget pe ya. Tapi menurut istilah, puasa itu adalah bukan sekedar menahan lapar, haus, tapi hal-hal yang memang kita mendatangkan mudarat, merusaknya nilai-nilai pahala puasa itu sendiri, menjaga hal-hal yang membatalkan baik batalnya puasa maupun batalnya pahala.
Lebih jauh lagi tujuan puasa itu adalah sebagaimana dalam Al-Quran barusan tadi kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa kita supaya menjadi manusia yang bertakwa. Mudah diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Seumur hidup kita selalu dididik oleh Allah, oleh Rasulullah, ya, setiap tahunnya. Momen di dalam bulan suci Ramadan ini hakikatnya untuk mendidik diri kita masing-masing, melawan gejolak hawa nafsu yang merasuki keinginan-keinginan yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, puasa bukan hanya tujuan untuk menjadi manusia yang bertakwa, apalagi sekarang mau mendekati bulan Syawal, menjelang hari raya Idul Fitri. Ada yang mengatakan, Pak Ustaz, saya tujuan puasa itu mendidik kesabaran. Boleh. Pak, saya tujuan puasa itu tujuannya mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan Allah. Boleh. Momen mendekati Idul Fitri ini tepatnya tujuan puasa dari tanggal pertama sampai di ujung akhir Ramadan adalah menjadi manusia baru, manusia yang baru, manusia suci, ya, manusia suci. Apakah kita lepas dari dosa? Mungkin kalian dibandingkan saya dosanya lebih banyak. Betul. Saya, karena usia saya lebih tua dibanding kalian. Tujuan puasa adalah supaya menjadi manusia yang bersih, kembali fitri. Sebentar lagi kita menjelang hari raya Idul Fitri. Berarti kita supaya menjadi manusia kembali seperti manusia yang dilahirkan oleh ibunya, ya, manusia yang baru dilahirkan, bukan sekedar baru. Hari raya Idul Fitri itu baru bajunya saja, kerudungnya saja, sandalnya baru, ya. Makna hari raya kemenangan itu adalah sebagaimana, ya, di dalam kitab Laisal Aid liman labasal jadid, hari raya itu bukanlah untuk orang-orang yang memakai pakaian baru, ya. Innamal Aid liman ta'atu dasi, hari raya itu adalah untuk orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah. Itu orang yang meraih kemenangan, itu tujuannya itu. Hari raya itu untuk orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hari raya itu untuk orang yang menghias diri, ya, dengan pakaian, wajah yang gagah, cantik, kendaraan yang mewah, ya, tapi hakikat hari raya kemenangan itu adalah terhapusnya dari dosa, diampuni segala dosa-dosanya. Mau diampuni segala dosanya? Mau? Tidak ada yang lebih bahagia pada hari ini dibandingkan dengan yang lainnya, kecuali hari ini kita harapkan umat manusia diampuni segala dosa-dosanya. Kembali fit. Kamu kalau ditanya mau mana, mau pilih yang mana, THR 2 juta, kamu tidak puasa, tidak sholat, tidak ngaji, dibandingkan dikasih ampunan, maghfirah, dihapuskan dosa-dosa dari Allah, pilih mana? THR.
Waduh, ini dua-duanya malam ya. Nah, andaikan pilih salah satunya, kamu puasa enggak buat Ramadan ini? Puasa enggak perempuan? Ada halangan? Saya percaya. Tapi kalau laki-laki ada halangan, enggak, saya kurang percaya. Ya, kurang percaya. Kurang percaya. Saya mau nanya, puasa sampai selesai, siap? Sampai menjelang hari raya Idul Fitri siap puasa? Karena siapa? Karena Allah. Mengharapkan ampunan Allah. Kalau Pak Sulit nanya nih ya, Pak, pilih mana? THR 2 juta atau diampuni segala dosanya? Nah, ini sudah cerdas, tapi sekarang sudah cerdas. Dua-duanya ya sama, dua-duanya, cuma siapa yang mau ngasih THR? Kayaknya nggak ada. Nah, kita kembali ke tema, jangan lepas dari tema ya. Nanti kita akan mengenal kultum ini ya. Jadi puasa itu tujuannya adalah menjadi manusia fitri, kembali suci ya dari segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa sesama hakul adami, sesama manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ada 2 jenis dosa manusia. Nah, ini momennya kembali fitrah. Kalau berbicara suci, siapa sih manusia yang merasa diri suci? Merasa diri suci enggak? Merasa diri suci? Tidak ada manusia yang suci dari segala dosa, tidak ada. Innallaha yuhibbul fitrah. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang mau mensucikan diri. Ada nggak kira-kira kalimat innallaha yuhibbul mutatahhirin? Allah itu mencintai orang-orang yang suci. Ada nggak? Tidak ada. Allah itu mencintai orang yang mau mensucikan diri. Salah, disucikan lagi. Dosa, sucikan lagi. Ya, sucikan lagi dengan apa? Ini harus tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang surga, di akhirnya ada 2 ungkapan. Ada 2 asma Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah menceritakan tentang surga, dengerin. Apa itu asma Allah 2 ini? Yaitu Al-Ghafur, yang kedua Ar-Rahim. 2 kunci tiket masuk surga tidak lain 2. Ini panjang ini. Ayo Mas Yasir. Kunci masuk surga ada 2. Sederhana kok, tapi jangan disederhanakan. Tapi nyatanya menurut pernah saya rasakan berat. Maghfirah, meraih ampunan Allah dan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kalau masalah kasih sayangnya Allah, seberapa dosanya manusia, itu mudah bagi Allah untuk masuk surga, asal mendapatkan kasih sayangnya Allah. Manusia masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, tapi karena karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ditimbang dosa kita dengan ibadah kita, kayaknya masih besar dosa. Benar nggak? Maka di situ ada rahmat Allah. Dan sebelum mendapatkan rahmat Allah itu, kita terlebih dahulu kita merayu terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan maghfirahnya Allah dengan cara
mendapatkan maghfirah Allah itu dengan cara apa? Kalau kita berbicara dengan maghfirah, berarti efeknya ke kita, dosa kita. Ya, sedangkan dosa tadi ada dua. Ya, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia relatif. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah sekali dibandingkan dosa sama manusia. Ya, kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk mendapatkan maghfirah itu dua tadi. Dosa bagaimana cara kita untuk terhapus, dimaafkan. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya syaratnya tiga. Syaratnya tiga apa? Bayar ibadah yang tertinggal. Artinya dosa kepada Allah syaratnya tiga. Taubatan nasuha. Yang satu menyesal. Yang kedua jangan terulangi lagi. Yang ketiga perbaiki kehidupannya, lebih dekat lagi kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kalau dosa kepada manusia bukan sekedar minta maaf saja, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Namanya dosa fahisha ya. Dalam Al-Quran itu namanya dosa fahisha. Dosa yang merugikan diri sendiri, mendolimi diri sendiri, tapi efeknya mendolimi, merugikan orang lain. Kalau dosa nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, ya itu dosa mendolimi diri sendiri karena melanggar perintah Allah, nggak efek orang lain. Tapi kalau dosa fahisha bukan mendolimi diri sendiri, tapi merugikan orang lain, seperti mencuri, menggibah, ada segala menggibah, membohongi, korupsi. Terus tiba-tiba di hari raya Idul Fitri, assalamualaikum Pak, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus kira-kira dosa itu dimaafkan enggak? Oh ya udah sama-sama, saya juga minta salah, minta maaf, ada salahnya. Sedangkan secara hukum dosa kepada manusia itu harus terperinci dosa apa yang dia pernah lakukan kepada manusia itu sendiri, bukan sekedar minta maaf saja. Contoh supaya lebih paham lagi. Si A mencuri kepada si B, terus minta maaf tiba-tiba akan menjelaskan kesalahannya. Dosa itu tidak terhapus. Paham? Korupsi, uang negara, uang rakyat, tiba-tiba pemerintah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Lurah, Pak Kecamatan, bahkan Pak Presiden. Andaikan pemerintah kita punya dosa kepada rakyatnya, harus minta maaf kepada seluruh rakyat. Andaikan korupsi, jelaskan kesalahannya. Tanpa dijelaskan, dosa itu tetap ada. Bukan sekedar minal aidin, mohon maaf lahir batin aja, tidak.